bagaimana menyajikan sebuah atau bilangan integer ya. Bilangan integer di komputer hanya dengan menggunakan biner ya. Bagaimana? Ini contoh satu bilangan ya. Contoh satu bilangan bulat ya, integer ya. Misalkan 41. Nah, ini seperti ini. Nah, tapi ini bilangan bulat kan ada dua ya. Apa? Ada tiga ya. Netral 0 ya. Netral bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif ya. Nah, bagaimana kalau menyajikan dengan positif? Gampang ya. Ya seperti ini aja nilainya ya. Atau 0 ya. Kalau 0 ya semuanya 0 ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyajikan bilangan negatif ya? Nah, nanti ada dua caranya, bisa menggunakan sign magnitude ya, atau menggunakan two's complement ya. Kalau bilangan yang positif ini biasanya disebut unsigned ya, unsigned. Kalau yang bilangan negatif disebut bilangan sign ya, bertanda ya. Nah, untuk metode dengan menggunakan sign magnitude ya, ini bit yang paling kiri ya, leftmost bit ya. Leftmost bit sebagai bit penandanya ya, sign bitnya. Kalau yang paling kiri itu 0, itu berarti bilangan positif. Kalau 1 berarti bilangan itu negatif ya. Mudah, implementasinya mudah ya. Sederhana ya. Contohnya ya, 18 positif gitu. Seperti ini ya. Ini 18. Nah, ujung sebelah kiri ya. Ini sebagai sign-nya ya. Penandanya apakah ini positif atau negatif. Kalau di sini 0 positif ya. Ini 18 positif. Kalau di sini 1 negatif ya. Negatif 18. Nah, tapi ada permasalahan ya. Akan menimbulkan satu ya, masalah kendala kecil ya. Apa? Kalau kalau nilainya di sini 0 semua ya. Kenapa kalau 0 semua? Kalau di sini 0 semua kenapa? Akan terjadi pemborosan ini ya. Akan terjadi pemborosan untuk nilai 0 gitu ya. Nilai 0-nya jadi ada 2 gitu ya. Ada 0 positif, ada 0 negatif gitu. Ya, kan nggak lucu ya. Itu kan aneh ya. Nah, 0 semua di sini. Misalnya 0 ya. Kalau 0 semua nanti 0-nya jadi ada 2 ya. Ini 0 yang positif atau 0 negatif ini. Nah, ini terjadi 2 penyajian untuk bilangan 0 ya. Nah, ini menimbulkan masalah. Kemudian bagaimana dengan yang two's complement? Nah, ini sebenarnya untuk mengatasi tadi ya, supaya tidak ada bilangan 0 yang negatif ya. Ini sederhana juga sebenarnya ya. Gini ya metodenya ya. Untuk yang bilangan positif ya, seperti biasa ya. Ya, kalau 3 ya ujungnya kan 1 ya. Kalau 2 1 0 ya. 1 1 1. Kalau 0 0 semua kan ya. Bagaimana dengan negatifnya? Nah, negatif 1 dari mana kok bisa seperti ini? Gimana caranya? Nah, caranya adalah perhatikan ya. Perhatikan nih. Ini mudah nih ya, tapi kalau nggak memperhatikan nggak tahu nanti. Dari mana ini? Bilangan positifnya dikomplementkan ya. Misalkan 0001 ya. Kemudian ditambah dengan 1. Komplement 0001 berapa? Berapa? 1 1 1 1 1 1 1 0 ya. 0 plus 1 ya. Jadi 1 1 1 1 1 1 1 ya. Gitu ya. Ya, ini dikomplementkan, kemudian ditambah 1. Nah, itu terus komplement. Misalnya 2 ya. Jadi 1 1 1 1 1 1 1 0 1 ya. Ditambah 1. Jadi 1 1 1 1 1
1, 1, 0 ya. Untuk negatifnya ini ya. Positifnya ini negatifnya. Kalau 3 1 1 1 1 1 0 0 di sini ya. Ditambah 1. Jadi 1 1 1 0 1. Dan seterusnya gitu ya. Negatif 4 5 6 gitu. Positifnya ini negatifnya. Caranya komplement 3 misalkan ini ya, komplement ini komplemennya ya. Komplement dari ini ya. Kan ini ditambah LSB-nya ya. Less significant bit ya. Tambah 1. LSB itu yang paling kanan ya, less significant bit ya. Kalau yang paling kanan ini most significant bit ya. Ini LSB, ini MSB gitu ya. Nah, ini LSB-nya less significant bit-nya itu ditambah 1. Ini dikomplementkan ditambah 1. Nah, bagaimana jangkauan nilai dari kalau kita misalkan punya 4 bit data gitu ya. Berapa banyak data yang bisa disajikan untuk bilangan positif dan negatif menggunakan metode Two's complement untuk bilangan positif dan negatifnya gitu ya. Nah, ini kalau 4 bit ya. Kalau positif semua kan 0 sampai 4 bit 15 ya. Nah, kalau menggunakan sign nilai ada nilai negatifnya ya, ada nilai sign-nya ya. Ya, jadi dibagi 2 ya. 0 sampai 7 yang positif ya. Yang positifnya 0 sampai 7 gitu ya. 0 sampai 7. Negatifnya dari sini ya. Min negatif 1 sampai negatif 8 gitu ya. Ya, makanya nanti kalau mau buat sistem kebutuhan datanya berapa banyak gitu ya. Ya kalau cuma cukup 4 bit hanya ingin menyajikan positif sampai sekian ya, 7 sampai min 8 misalkan gitu ya. Yang 4 bit. Tapi kalau lebih dari ini ya, nah, berapa datanya? Disesuaikan jumlah bit datanya yang dibuat ya, sesuai dengan berapa banyak data yang dibutuhkan. Ya kalau seperti ini hanya sedikit ya. Nah, kalau mau lebih banyak lagi ya ditambah bitnya gitu. Nah, ini berarti perbandingan antara ini ya bisa kita hitung ya. Untuk nilai akhir yang bilangan positifnya ya ini ya. 2 pangkat n min 1 dikurangi 1 ya. Kemudian yang negatifnya 2 pangkat n min 1 gitu ya. Ya, misalnya 4 bit tadi ya. N-nya kan 4 ya jumlah. Nah, n itu jumlah bitnya ya. 4 2 pangkat 4 min 1 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 berapa? 8 dikurangi 1 7 ya. Nah, kalau yang negatifnya kan 2 pangkat n min 1 8 ya. 2 pangkat 4 min 1 ya, 2 pangkat 3. Nah, kalau bitnya misalkan 8 bit itu berapa dihitung ya. Bisa dihitung. Atau 7 bit misalkan ya. Nah, ini rumusnya. Jumlah atau jangkauan nilai untuk nilai positifnya dan negatifnya gitu. Nah, ini untuk bisa nggak mungkin ada 02 nanti di sini ya. Kita lihat ya. Mungkin nggak ada 0 negatif dengan Two's complement. Nggak mungkin ada ya. Bisa kita buktikan ya. Misalkan 0 ya. 0 ya. Ini kita menggunakan Two's complement ya. 0 negatifnya ada nggak nih ya. Kita komplementkan ya. 0 0 1 1 1 1 ya. Nah, kemudian ditambah 1 1 tambah 1 ya ujungnya. Nah, kan jadi 0 0 0 0 0 1 ya. Nah, ini overflow ya. Nah, atau carry-nya. Kalau carry kan ini kan bitnya segini cuma 8 ya. Nah, kalau ini lebih dari ini ya ini overflow ya. Nggak masuk dia. Kalau cuma 8 bit ya ini dibuang gitu. Ini nggak dipakai. Nah, jadi tidak ada 0 negatif ya, 0-nya hanya 1 ya, menggunakan Two's complement. Ya, tadi ya kalau Steinman itu kan ada negatif 0 gitu ya. Kalau dengan Two's complement tidak ada negatif 0. Nah, bagaimana dengan nilai yang paling ujung negatif ya? Kan nggak ada negatifnya ya, gimana? Nggak ada temannya dia ya. Kalau misalnya seperti 8 tadi ya,
negatif 8 ini ya. Nah, ini nggak ada temannya dia. Nggak ada 8 positifnya ya. Ya dia akan kalau dikomplementkan 8 kan 1 0 0 0 ya. Ini ya. Nah, ini 8 ini jadi negatif 8 ya. Atau misalkan nih negatif 128 ya. Positifnya nah, ini dibalik ya, dikomplementkan tambah 1. Nah, jadinya 1 0 tetap ini ya. Nah, jadi kalau negatif di negatifkan harusnya kan positif ya. Ini jadi negatif. Nah, kalau misalkan kita negatif 7 ya. Negatif 7 kita negatifkan gitu. Kan ini jadi 0 1 1 0 ya, tambah 1 1 ya. Jadi 7 kan ya? Ya, nanti ada coba sendiri aja ya. Kalau ini dikomplementkan lagi pasti kan hasilnya ini nanti ya. Negatif 1 jadi positif 1 kan. Negatif 2 jadi positif 2 gitu. Sampai 7 ya. Tapi nanti ketika negatif 8 tetap nilainya dia ya. Enggak jadi ya dia 100 ya tetap 1000 ya. Nilai yang negatif yang paling ujung. Ya, ini range dari misalkan 8 bit dengan terus komplement sekian ya. Dari 0 sampai positif 127 ya. Sampai dengan negatifnya 128 untuk 8 bit. Nah, ini untuk 16 bit. Kalau untuk nilai negatif ya. Nah, kalau positif di sininya 0 ya, yang digabungkan itu. Kalau dia nilai negatif yang digabung itu di sini nilainya 1 gitu. Nah, ini nanti berguna saat untuk membuat subtraktor ya, pengurang ya. Kalau untuk penjumlahan itu menggunakan adder ya. Adder. Ini kan untuk penjumlahan ya. Kalau untuk pengurangan ini sebenarnya menggunakan ini ya. Gunakan adder aja gitu. Adder dengan terus komplement gitu. Adder dengan terus komplement. A dikurangi itu sama dengan apa? Kita pakai adder ya. A ditambah apa? A dikurang B sama dengan A ditambah kita pakai adder gitu. Jadi subtraktor. Adder. Ini soal anak kelas 3 SD ya. Kelas 4. Gue nanti nanya adiknya. Adiknya tahu nggak? Ada yang masih SD nggak? A dikurangi sama dengan A ditambah apa ini? Apa yang kurang di sini? Apa yang kurang? Bingung ya? Masih bingung ya? Ini matematika kelas SD aja nih ya? Masa bingung sih? Kok bisa ada lulus masuk ke Telkom ya? Aneh. Apa? Min B kan? Kita aja bingung kan? Ya sama kan? A plus min B kan? A min B kan? Ya nggak? Nah min B nya ini kan? Nah, B nya dikomplementkan kan? B dikomplementkan. Pakai terus komplement lagi. Nanti kita belum sampai adder ya. Nanti kita lihat ya kalau di adder ya. Ya kalau di ALU itu subtraktor itu dari adder juga ya. Kalau adder kan sebenarnya untuk menambahkan gitu ya. Tapi bisa dibuat untuk pengurangan gitu. Ya dengan terus komplement itu. Nah, seperti ini ya. Ini adder. Nah, misalkan ada dua data ingin, nah ini mau dioperasikan ya dari register A dan register B gitu ya. Ada dua data disimpan di sini. Nah ini mau
dijumlahkan ya, ditambahkan ya, atau dikurangi gitu ya. Mau dijumlahkan atau dikurangi. Nah, kalau nanti menentukannya gini. Nah, nanti hasilnya disimpan di A ini ya. Ini dioperasikan di sini di header. Nanti hasilnya disimpan lagi ke A gitu. Kalau penjumlahan ya, maka nilai B-nya misalkan A dikurangi B ya. A ditambah B ya, penjumlahan ya, penjumlahan A ditambah B ya. A ditambah B. Nah, ya langsung aja yang ini ya. Nah, di sini ada switch, ada multiplexer ini ya. Nah, dia milih salah satu ya, mau dari sini. Nah, ini nilai komplemennya kan? Nah, negatifnya di sini B. Ini nilai positifnya ya. Yang mau dikirim di sini yang positifnya atau negatifnya gitu ya. Ya kalau penjumlahan kan berarti yang positif ya. Nah, dari sini. Di sini multiplexernya yang positif ini, penjumlahan berarti yang positif ya. Kasih sinyal. Sinyal penjumlahan berarti yang positif, ini yang aktif. Nah, nanti dijumlahkan. Nah, kalau yang pengurangan mana? Berarti nanti kirim sinyal ke multiplexernya ya. Ke selektornya kan, selektor dikasih sinyalnya nanti ke selektor itu. Oh, selektornya untuk pengurangan gitu ya. Nah, ini kalau Anda buat kalkulator gitu nanti. Header kan pasti pakai multiplexer nanti ya. Yang mau dioperasikan apa? Gitu. Nah, kalau pengurangan sinyalnya masuk di sini, di selektornya adalah pengurangan, maka dia yang keluar ini data dari negatifnya ya, komplemennya di sini. Nah, A dikurangi B gitu. Nah, kalau ada nilai lebihnya disimpan di overflow ya. Nah, kalau perkalian bagaimana? Nah, sama aja ya. Sama aja perkalian juga. Jadi contohnya 11 dikali 13 ya. 11 dikali 13. Gimana caranya? Ini kali ini kan ya? Iya. Satuan dikali satuan. Dia dikali satuan dikali puluhan. Jadi berapa? Jadi 3 kan ya? Ini bukan 1. 10 ini ya. Satu tapi puluhan kan? Nanti salah nanti ya. 1 tapi puluhan kan? Dikali ini ya. Jadi berapa? Puluhan. Ini ya. Kemudian ini dikali ini ya. 10 kali 10 berapa? 100 ya. Gitu ya. Tambahkan aja. 1, 4, 3. Sama. Desimal biner juga gitu ya. Nah, cuman nilainya dia cuma 0 dan 1 gitu aja bedanya. Jadi lebih mudah kan ya? Jadi lebih mudah ya. Nilainya dia cuma 0 dan 1. Kalau 1, nah ini kan dikali ini semua. Ini 1 kali 1, 1 kali 1 ini ya. 1 kali 0, 1 kali 1 ya. Jadinya ini ya. Untuk 1 yang ini ya. Nah, kemudian sini kan 0 ya. Sini 0 tapi 2-an ini ya. Geser ini. Di sini juga 0 di sini ya. Di sini 0. Nah, ini kan ada yang di sini nilainya. 0 ya. Ya, semuanya kan dikali ini 0 ya. 0. Geser 1 digit ke kiri ya. Yang ini sini ya. Yang ini geser lagi sini ya. Nah, kemudian jumlahkan. Nah, 1 dari sini ya, jumlahkannya di belakang ya. 1 1 1 0. Nah, 1 tambah 1 0 ya. 1. Ini ya. 1 0 0 0 1 1 1 1. Ini biner dari 143. Itu ya.
Mudah kan? Nah, ini dalam diagramnya nih ya. Dalam blok diagram. Ya. Misalkan kita punya multiplikan ya, multiplikan yang atasnya sama multiplier ya. Multiplikan yang dikali ya. Ini multiplikannya. Kemudian ya M ya. Multiplikan N M. Kemudian yang multiplier atau pengalinya Q ya, Q. Ya. Nah, ini posisi digitnya ya. M0, M1, M2 sampai dengan N-1 gitu ya. Nah, ini bitnya, posisi bitnya. Ya, yang ini Q0, Q1, Q2 sampai Qn-1. Ya. Nah, tergantung jumlah bitnya ya. Berapa banyak di sini? N bit ya. M0 sampai Q0 sampai Qn bit min 1 gitu ya. M0 sampai dengan Mn bit min 1. Kemudian nanti ada A ini ya. Nanti dioperasikan ya. Nanti di shift digeser. Dengan pengalinya ya. Nanti dibaca satu persatu ya. Dari bit yang ininya berapa nilainya. Ditambahkan gitu ya. Seterusnya seperti itu ya. Ini menggambarkan langkah-langkah dari ini tadi ya. Dan kita lihat di eksekusinya ya. Nah, tadi ada pengali yang dikali M ya. Ya, pengalinya. Kemudian yang dikali Q ya. Ini. Kemudian ada A, ya, ini untuk penyimpanan sementara ya, dari nilai nanti yang akan dikali ya. Kemudian ada C ini untuk overflow-nya ya. Nah, kan dia mulai baca dari nilai Q yang ini ya. Nah, nanti akan menentukan kontrol logiknya ya, shift. Nah, kalau lebih mudahnya kita lihat flowchart-nya gitu ya. Nah, kalau flowchart lebih mudah. Nah, setiap ininya digeser 1 bit ya. Ini nanti digeser dan ditambahkan. Bagaimana kalau untuk perkalian bilangan negatif? Perkalian bilangan positif sama nggak dengan perkalian bilangan negatif? Bedanya apa? Ya kalau nilainya sama semua ya. 143 semua kan ya. Tapi ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif bagaimana? Kalau dua-duanya sama ya, tandanya ya. Apakah dia tidak bertanda, positif semua, atau dua-duanya bertanda ya? Negatif semua ya. Pasti positif nih ya. Kalau sama dia, tidak bertanda dan tanda. Kalau beda, hasilnya pasti kalau nilainya sama ya. Ya, jadi caranya juga sama, cara perkaliannya sama, bedanya ya dia akan melihat dulu tandanya apa ya, yang multiplikannya apa, tandanya, multipliernya apa, gitu. Untuk menentukan tanda hasil perkaliannya. Kalau tandanya sama, tidak bertanda semua atau sama-sama bertanda negatif semua, maka hasilnya akan positif ya. Tapi kalau beda, ada yang positif, ada yang negatif, maka hasilnya adalah negatif, itu ya. Nah, cara pertama itu. Cara kedua ada yang namanya Booth algorithm ya. Nah, ini flowchartnya ini ya. Tidak perlu saya jelaskan ya, bisa ya. Kan sudah saya kasih contoh yang ini ya. Kemudian kalau Anda ingin membuat program itu, misalkan ingin mengecek hasilnya atau melacak kesalahan ya, errornya gitu ya. Trace ya, dibuat seperti ini ya, namanya buat tabel iterasinya ya. Perulangan ya, karena pasti biasanya hampir semua program pasti ada perulangan ya.
Nah, kalau untuk perulangan buat tabel iterasi gitu. Dari misalkan I sama dengan 0 ya, I0, I1, I2 gitu. Jadi cek setiap kondisinya hasilnya apa gitu. Input, output ya. Siklus perulangannya bagaimana kondisinya. Itu harus paham ya. Kemudian pembagian. Ya sama saja ya. Kalau pembagian dengan desimal bagaimana? Biasanya kita pakai dengan cara ini ya. Pakai Progapit ya. Ini dibagi ini hasilnya berapa gitu ya. Sama biner juga. Ini yang dibagi ya. Ini pembaginya. Nah, seperti itu ya. Dibagi ini hasilnya di sini ya. Kemudian dikurangi. Nah, seterusnya sampai ini tidak bisa dibagi ya, atau ada sisa hasil baginya gitu ya. Ya, sisa ini bisa 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Tergantung pembaginya ya. Kalau pembaginya 2 ya di sini 0, 1 ya. Kalau 3, 0, 1, 2 gitu ya. Dan seterusnya. Prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Algoritmanya seperti ini. Ya, bisa Anda ini ya. Misalkan dari sini nanti ada contohnya ini Anda jelaskan, Anda jabarkan ya. Seperti ini gitu ya. Nah, dibuat tabelnya gini gitu. Tabel iterasinya, perulangannya. Itu ya, kalian pembagian cukup ya. Berikutnya kalau tadi kan bilangan bulat ya. Bagaimana kita ingin menyajikan bilangan pecahan ya, atau bilangan real ya. Nah, ini ada contohnya ya. 1001, koma atau titik nih ya. Ini floating point-nya. 1010 gitu. Ya, ini binernya ya. Ini desimalnya ya, desimalnya ini. Bagaimana cara konversinya ya? Bagaimana ini bisa jadi ini? Nah, ini ya. Untuk nilai integernya ya. Untuk nilai bilangan bulatnya seperti biasa ya. Dengan 2 pangkat n ya ditambah pangkat ini. Pangkatnya yang positif ya. Kan 2 pangkat 0 ya, dikali 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ini kali 0 0 ya. Ditambah 2 pangkat 3, 2 pangkat 0 berapa? 1 kan ya. 2 pangkat 3 8. Nah, ini 1 tambah 8 9 ya. Nah, untuk floating point-nya ya, untuk nilai ambangnya, nilai pecahannya. Nah, ini ditambahkan dengan 2 pangkat negatif ya, negatif n-nya ya. Dari negatif 1 dan seterusnya ya. Nah, ini kan negatif 1 di sini. Kali 2 pangkat negatif 1. Dikali 2 pangkat negatif 2 0 ya. Dikali 2 pangkat negatif 3. Nah, di sini kan 2 pangkat min 1 dan 2 pangkat min 3 ya. Gitu ya. Nah, itu untuk bilangan pecahan ya, menggunakan biner. Nah, untuk implementasinya nanti digunakan seperti ini formatnya ya. Bahkan di sini adalah 32 bit ya. Ini data 32 bit, ini dibagi 3 ya. 1 bit ini untuk sign-nya ya. Nah, untuk positif negatif, kemudian ini ada untuk base eksponennya gitu ya. Nah, ini untuk signifikannya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini digunakan bias eksponennya dia ya. Ini ya, di pengalinya ini ya. Nah, ini 2 pangkat 20 ini ya. Kalau yang ini untuk positif negatif ya. Kalau 0 dia positif ya, kalau 1 negatif. Ya, ini nilainya dalam floating point 1 digit ya. Ini 1 digit, koma sekian gitu ya. Nanti dikali dengan eksponennya 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 20 nih ya. Bilangan floating point ya, dia ya harus dikonversikan seperti ini ya. Dia tidak dari nilainya ini nanti dikalikan dengan eksponen gitu ya. Nah, kemudian jangkauannya dia ini untuk integer yang menggunakan terus komplement ya. Nah, ini yang menggunakan floating point. Ya, ini standar IEEE format ya, 754. Seperti ini untuk 32 bit dan 64 bit ya. Single format, ini double format. Flowchart penambahan dan pengurangan floating point ya, nilai dengan floating point ya. Ya, lebih panjang dia ya. Nah, nanti perlu cek dulu ininya ya, eksponennya dan seterusnya. Ini untuk perkalian ya, perkalian floating point. Ini untuk pembagian. Baik, untuk materi